Chapter 339. The Stories of Characters 5. Republic of Leores, bunker bawah tanah besar. Sementara itu, Kim Suho menuju ke bunker bawah tanah di ibu kota Republik untuk mengevakuasi warga yang diselamatkan. Bunker, yang dirancang oleh Yo Yonha, sepenuhnya mampu mengakomodasi mayoritas warga. Terima kasih, terima kasih. Setelah tersenyum pada ekspresi terima kasih warga, dia menuju ke kantor Yo Yonha. Papan nama yang bertuliskan Bunker Operations Office tergantung di pintu. Di dalam, Yo Yonha sedang berbicara dengan orang luar di radio. Petik 2. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa sisi kanan penghalang itu dilanggar? Ini mengejutkan Kim Suho. Penghalang Baal sulit dipatahkan dengan hadiahnya. Mengerti. Kami melindungi Nona Shrine, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Terus bekerja dengan baik. Petik 2. Yo Yonha melirik Kim Suho dan memotong radio. Kim Suho adalah yang pertama berbicara. Penghalang itu dilanggar. Ya, rupanya. Yo Yonha memiliki gagasan kasar tentang siapa yang bertanggung jawab atas kehancuran. Tentu saja, dia menghela nafas lega. Aku belum mendengar kabar darinya untuk sementara waktu dan bertanya-tanya apakah sesuatu yang buruk telah terjadi, tapi kurasa dia masih hidup dan sehat. Siapa? KOOONG. Tapi pintu itu terbuka bahkan sebelum Kim Suho bisa menyelesaikan pertanyaannya. Kim Suho dan Yo Yonha mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk. Aileen ada di sana. Dia mendekati mereka dengan ekspresi bersemangat dan berteriak, teratai hitam ada di sini. Kim Suho dan Yo Yonha masing-masing merespons secara berbeda. Apa? Petik 2. Lubang hidung Kim Suho berkobar karena terkejut, sementara Yo Yonha dengan cermat memeriksa reaksi Aileen dan Kim Suho. Aileen mengangguk dengan bersemangat dan melanjutkan. Iya nih, dan juga, Shin Jong-hak. Petik 2. Pada titik ini, Yo Yonha tidak bisa lagi berpura-pura tidak peduli. Dia bertanya, berusaha menyembunyikan minatnya. Petik 2. Jong-hak ada di sini. Ya, aku baru saja mendapat telepon dari Yun Sengah, dan dia bersama Jin Sahyuk atau apapun namanya. Petik 2. Jin Sahyuk. 3 suku kata itu membuatnya gelisah. Yo Yonha mengalihkan pandangannya ke Kim Suho dalam diam. Demikian juga, Kim Suho menjadi kaku seperti ikan yang telah dibiarkan kering terlalu lama. Petik 2. Kim Suho. Yo Yonha memanggil Kim Suho. Kim Suho, berdiri kaku, segera menghela nafas. Apa yang mereka lakukan bersama? Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak. Petik 2. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Tapi Sengah mengatakan mereka menuju ke Kastil Iblis. Petik 2. Baal telah membangun benteng di tengah penghalang. Di dalam, Baal saat ini sedang mengumpulkan kekuatan untuk turun di bumi. Bukankah kita harus pergi ke sana juga? Kim Suho mengangguk pada pertanyaan Aileen. Iya nih, bagaimanapun, kita hanya memiliki 2 hari lagi. Kita harus bergegas. Petik 2. 2 hari. Bagaimana kamu tahu itu 2 hari sebenarnya? Petik 2. Buku itu mengatakan dunia ini dihancurkan 3 hari setelah keturunan Baal, ingat. Batas waktu 3 hari, tetapi 1 hari sudah berlalu. Waktu yang tersisa, oleh karena itu, adalah 2 hari. Itu terlalu singkat, tetapi mereka harus entah bagaimana menghentikan Baal dari menghancurkan dunia ini dan juga rumah mereka, bumi. Untuk sekarang, ayo cepat. Kim Suho mengeluarkan ramuan dari sakunya dan menelannya. Ini mungkin tidak cukup untuk menghilangkan semua keletihan dan luka yang telah dia kumpulkan pada siang hari, tetapi dia tidak punya waktu untuk meluangkan waktu. Baik, lalu, mari kita cari Black Lotus dan Jin Sahyuk terlebih dahulu. Petik 2. Dengan seringai, Aileen meraih tangan Kim Suho. Dia segera mengaktifkan skill teleport. Seluruh dunia mulai bergetar dan Kim Suho memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, ketika dia membukanya lagi, Kastil Iblis ada di depannya. Pergeseran itu sangat tiba-tiba, tetapi dia tidak punya waktu untuk panik. Petik 2. Kim Suho. Dari suatu tempat terdengar suara kering dan tidak setuju. Aileen dan Kim Suho berbalik, dan yang mengejutkan mereka, kedua orang yang baru saja menjadi bahan pembicaraan mereka ada di sana. Petik 2. Aileen teleport kamu sangat akurat. Ya. Kim Suho berseru dengan takjub, tetapi Aileen hanya berkedip cepat dan menggaruk bagian belakang lehernya. Semua ini mengejutkannya juga. Apakah kalian berdua mengikuti kami? Jin Sahyuk dan Shin Jong-hak. Sekitar 10 langkah jauhnya, pasangan itu merengut pada Kim Suho. Tidak, kami tidak akan mengatakan kami. Petik 2. Kim Suho panik tanpa alasan. Apakah keduanya selalu begitu dekat? Dia ingat mereka tidak rukun di masa lalu. Terserahlah. Kamu harus bersiap-siap juga. Petik 2. Jin Sahyuk berkata dengan tenang, meskipun Kim Suho bingung. Petik 2. Bersiaplah untuk apa? Tanya Aileen. Jin Sahyuk mencibir, seolah mengolok-olok Aileen karena mengajukan pertanyaan konyol seperti itu, lalu menunjuk ke Kastil Iblis di kejauhan. Apa yang dulunya adalah kediaman presiden sekarang adalah Kastil Baal. Dikelilingi oleh energi iblis, itu telah menjadi sangat aneh dalam penampilan. Kastil itu harus turun. Kamu. Mata Kim Suho melebar sampai mereka hampir menonjol.
Jin Sahyuk yang dia kenal tidak seperti ini. Belum lama ini, dia menyatakan akan menghancurkan bumi jika dia tidak bisa kembali ke tanah kelahirannya. Tidak. Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin. Tentu saja, pikir Kim Suho. Tapi kemudian komentar Jin Sahyuk berikutnya membuatnya membeku. Kami melakukannya bersama. Pandemonium Timur. Fasago membangun Kolosseum di tempat yang dulunya adalah kota bernama Harbin. Tanah itu berbagi perbatasannya dengan Rusia dan membanggakan pemandangan semenanjung Korea di selatan. Kolosseum, bertuliskan desain alam iblis, cukup besar dan mengagumkan untuk dilihat dari Korea dan Rusia. Karena ini, Kolosseum telah menjadi simbol teror bagi banyak orang. Namun hari ini, seorang pahlawan tiba di Kolosseum murni atas kehendaknya sendiri. Itu besar. Pahlawan tingkat master, Jin Seyeon sang pemanah ilahi. Setelah menantang Fasago, dia melihat sekeliling Kolosseum dengan linglung. Hanya mereka yang kurang peduli dengan penampilan. Itu dulu. Sebuah suara berat terdengar tepat di belakangnya. Jin Seyeon segera menarik pandangannya dari Kolosseum dan berbalik. Sudah lama, Archer. Itu Chok Jung-yong, seperti yang diharapkan. Wajahnya menyeringai lebar. Jin Seyeon senang melihatnya tersenyum, meskipun dia tidak yakin mengapa. Dia balas tersenyum padanya. Aku tidak tahu kita cukup dekat untuk berbagi salam seperti itu. Siapa peduli, kita bisa saling mengenal mulai sekarang. Petik 2. Chok Jung-yong mengangkat bahu. Jin Seyeon mengangguk setuju. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi di arena ini, dia merasa yakin bahwa Chok Jung-yong tidak akan pernah mengkhianatinya. Oh, benar. Kamu harus mengetahui hal ini karena kamu adalah pahlawan berpangkat tinggi. Benarkah Orden masih hidup? Petik 2. Koong, koong, koong. Chok Jung-yong berjalan tanpa alas kaki dan berdiri tepat di sebelah Jin Seyeon. Perbedaan tinggi badan mereka setidaknya 40 cm. Jin Seyeon harus memiringkan kepalanya ke belakang sehingga lehernya mulai sakit. Ya, jika Orden benar-benar hidup, itu berarti kita benar-benar dekat dengannya sekarang. Jin Seyeon menjawab tanpa banyak berpikir. Berjalan jauh ke timur Kolosseum akan mencapai Vladivostok. Vladivostok adalah tempat asal rumor tentang Orden. Chok Jung-yong mengangkat alisnya, tidak puas dengan jawaban Jin Seyeon. Bukan itu yang aku minta. Aku bertanya apakah dia masih hidup. Petik 2. Penduduk Vladivostok sepertinya berpikiran demikian. Mereka menyembah Orden. Petik 2. Menyembah. Iya nih. Menurut mereka, itu semua berkat Orden bahwa mereka hidup dalam damai di Vladivostok, sebuah kota yang telah lama ditinggalkan, tanpa harus khawatir tentang invasi monster. Petik 2. Hah, jadi benar kalau Orden sendiri yang berburu monster. Aku tidak yakin tentang itu. Bisa jadi orang lain, seseorang yang kuat tetapi juga tertutup, seperti Black Lotus. Petik 2. Jin Seyeon mengangkat bahu, dan Chok Jung-yong tertawa. PF, baiklah, terserahlah. Aku tidak datang ke sini untuk ngobrol. Petik 2. Aku setuju. Chok Jung-yong dan Jin Seyeon berdiri berdampingan dan menatap arena di depan mereka. Tapi dua ini bukan satu-satunya yang memiliki mata pada Kolosseum. Banyak yang mengamatinya dari jauh, termasuk anggota Chameleon Troupe yang mengikuti Chok Jung-yong secara diam-diam, dan Fast Expanse, yang memancarkan kehadirannya secara terbuka. Maka, Chok Jung-yong melangkah ke dalam cincin dan mengambil napas dalam-dalam. Dia kemudian berteriak dari atas paru-parunya, "Oi, orang tua!" Suaranya mengguncang bumi dan atmosfer. Chok Jung-yong memanggil Fast Expanse dengan antusiasme terbuka. Apakah kamu tidak akan keluar? Teriakannya menggema melalui Kolosseum. Tetapi Fast Expanse tidak merespon, hanya menonton dari jauh. Petik 2. Yah, sudah jelas apa yang orang tua serakah itu inginkan. Chok Jung-yong bergumam dengan tidak puas. Alasan Fast Expanse untuk datang ke sini sangat jelas saat dia berkata. Fasago telah menyatakan bahwa dia akan menghargai pemenang dengan apapun yang dia inginkan. Fast Expanse mungkin berencana untuk meminta keabadian. Jangan pedulikan pengecut itu. Ayo pergi dulu. Petik 2. Chok Jung-yong menepuk bahu Jin Seyeon. Namun Jin Seyeon, tampak agak ragu-ragu saat dia melihat sekeliling Chok Jung-yong. Dia berusaha menemukan Black Lotus tetapi tidak dapat mendeteksi keberadaannya dimanapun di dekatnya. Petik 2. Petik 2. Apakah Chok Jung-yong sendirian? Apakah Black Lotus memasuki Demon Realm Gate juga? Jin Seyeon menyembunyikan kekecewaannya dan mulai berjalan. Kurasa kamu tidak dipanggil Divine Archer tanpa alasan. Bewa haha. Oh ngomong. Terkesan oleh keberaniannya, Chok Jung-yong tersenyum puas ketika dia mengeluarkan kartu. Jin Seyeon memandangi kartu itu. Itu disebut, surat undangan ke ruang cinta. Apa ini? Kartu yang memungkinkanku memanggil salah satu temanku. Aku tahu siapa yang kamu cari, jadi mari kita rukun mulai sekarang. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Yang mengejutkannya, dia lebih bijaksana daripada yang dia pikirkan. Meskipun Jin Seyeon malu karena dia membaca pikirannya, dia segera tersenyum kecil dan mengangguk. Ide bagus. Ini seperti pepatah, akhirnya membenarkan cara. Keren. Sekarang, ayo pergi. Petik 2. Ya, mari. Bersama-sama,
Jin Seon dan Chok Jung-yong berjalan ke mulut iblis, Fasago, berdampingan. Republik Leores. Airun dan para kesatrianya mulai melawan monster segera setelah mereka memasuki penghalang. Mereka memegang pedang mereka untuk menemukan dan menyelamatkan pangeran. Di sisi lain, Jain dan aku pergi. Saat ini aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan monster. Hanya dengan memecahkan penghalang, aku mengkonsumsi sebagian besar stigma aku. Bos, bisakah kamu mendengarku? Hal pertama yang aku lakukan adalah mengirim pesan kepada bos. Tapi dia tidak membalas untuk waktu yang lama. Apakah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Tepat ketika aku mulai khawatir, suara bos mengalir ke telinga aku. Tanda hubung. Aku mendengarmu, Hajin. Suaranya pecah dan rapuh. Itu sedikit gemetar seolah-olah dia telah menangis selama ini. Di mana kamu? Maaf, aku ingin sendiri untuk sementara waktu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa bos bisa terdengar sangat lemah dan menyedihkan. Dia menolak kunjungan aku secara tidak langsung. Kataku sambil menghela nafas kecil. Baik, kemudian, istirahatlah dengan baik, tapi ini hanya untuk hari ini karena aku akan datang besok. Bos berbisik. Terima kasih. Yakin. Aku menolak transmisi mental tanpa basa-basi lagi. Bos sepertinya berjuang, tapi setidaknya dia aman. Hanya itu yang penting bagi aku. Selama dia masih hidup, kita bisa memperbaiki keadaan. Kita bisa sembuh. Rasa lega melanda diriku. Itu dulu. Oh, kamu di sini. Seseorang mencengkeram leherku. Ketika aku berbalik, aku melihat Simurin. Dengan senyum lebar, Simurin memandangi Jain dan aku secara bergantian. Aku melihatmu dengan seorang wanita yang menyamar sebagai pria hari ini. Hah, oh haha. Simurin melihat penyamaran Jain sekaligus. Jain mundur karena terkejut. Kenapa kamu di sini, Simurin si? Mengapa kamu berpikir, aku juga punya beberapa pertanyaan untuknya di sana. Petik 2. Dengan ekspresi yang sungguh-sungguh serius, Simurin menunjuk ke kastil iblis di tengah penghalang. Aku percaya dia memiliki pengetahuan penting tentang migrasi dimensi. Ah. Sekali lagi, naluri Simurin benar. Baal dengan percaya diri menyatakan bahwa dia bisa mengirim Jin Sahyuk kembali ke dimensi asalnya. Hei, apakah kamu juga di dalam penghalang? Pada saat itu, suara Chaenayun mengalir ke telingaku melalui Infinite Communication. Suaranya terdengar jelas, yang berarti dia tidak jauh dari sini. Apa? Aku membuka mata lebar-lebar dan melihat sekeliling. Saat itulah aku menyadari situasi apa yang aku alami. Yun Sengah, Chaenayun, Kim Yongjin, Yohei, Kim Horak, Yi Yongjin, Airun dan para kesatrianya, kesatria aristokrat republik, dan bahkan warga sipil yang dipersenjatai dengan pedang dan sabit lusuh. Semua orang bertarung dengan sengit dengan monster Baal. Petik 2. Aku memandangi Jain, lalu ke Simurin. Keduanya tersenyum nakal. Jain berbisik padaku. Kami punya banyak waktu. Oke, dengarkan. Jika kamu di sini, kamu perlu membantu kami. Kamu bagus dalam pertarungan semacam ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Tidak ada habisnya. Pada saat itu, aku mendengar suara gugup Chaenayun lagi. Aku tersenyum dan meletakkan busur di stigma. Lalu aku mengeluarkan Desert Eagle. Baiklah kalau begitu. Aku memiliki banyak peluru, termasuk peluru basilis. Aku mengubah Desert Eagle menjadi senapan mesin yang berat. Kiik-kiik suara bagian-bagian mesin bertabrakan terdengar. The Desert Eagle menjadi senapan mesin seukuran bola meriam, dengan moncongnya menunjuk ke langit. Sudah cukup lama sejak aku terakhir membiarkan Desert Eagle berbentuk senapan mesin. Mungkin karena pertumbuhan aku, pistol itu terlihat jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Peluru yang ditembakkan dari pistol sebesar ini akan sekuat bom yang bisa meledakkan apapun. Kita akan bicara setelah kita membereskan ini. Tetapi sebelum menarik pelatuknya, aku terlebih dahulu mengirim pesan ke Chaenayun. Ini aku yang menembak sekarang. Sebuah kalimat sesederhana itu. Lalu aku cepat-cepat menarik pelatuknya.